Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Psikologi Depresi Pasca Persalinan, yang beranggotakan saya sendiri, Sarmila Dwi Putri, dan rekan saya Muhammad Hafiz dan Melza Safrianti. Saya Sarmila Dwi Putri akan memulai presentasi ini. Tujuan pembelajaran: mempelajari psikologi depresi pasca persalinan bertujuan untuk memahami, mencegah, dan menangani kondisi ini secara efektif. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai faktor penyebab depresi pasca persalinan, baik dari segi biologi, psikologis, maupun sosial, serta mengenali gejala-gejalanya. Selain itu, mempelajari depresi pasca persalinan ini juga bertujuan untuk mendeteksi dini individu yang beresiko mengalami gangguan ini, sehingga memungkinkan intervensi yang lebih cepat dan efektif. Baik, kita akan mulai dari definisi dan gejala depresi pasca persalinan. Adapun definisi depresi pasca persalinan atau DPP adalah gangguan suasana hati yang serius yang dialami oleh sebagian ibu setelah melahirkan. DPP ini ditandai dengan perasaan sedih, kecemasan, dan kelelahan yang intens yang dapat mengganggu kemampuan ibu untuk merawat diri sendiri dan bayinya. Adapun gejalanya dapat bervariasi dari orang ke orang, tetapi beberapa tanda umum meliputi perasaan sedih dan putus asa, kehilangan minat pada kegiatan yang biasanya menyenangkan, kesulitan tidur, perubahan nafsu makan, perasaan tidak berharga, dan pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bayi. Nah, tentunya depresi pasca persalinan ini memiliki faktor-faktor penyebab, diantaranya 1. Faktor biologi. Dari segi biologi, perubahan hormonal yang drastis, terutama penurunan hormon estrogen dan progesteron setelah melahirkan, dapat mempengaruhi kestabilan suasana hati. Selain itu, gangguan tiroid dan kondisi fisik seperti kelelahan, serta komplikasi persalinan juga dapat menjadi pemicu. Faktor genetik seperti riwayat keluarga dengan gangguan mental juga berkontribusi pada risiko depresi. Oke, next, faktor psikologis. Secara psikologis, stres emosional akibat perubahan identitas sebagai ibu dan kekhawatiran tentang kemampuan mengasuh anak seringkali memicu depresi. Ibu yang memiliki riwayat gangguan mental seperti depresi atau kecemasan lebih rentan terhadap kondisi ini. Kurangnya dukungan emosional dari pasangan atau keluarga dapat membantu keadaan, terutama jika ibu merasa kesepian atau tidak dimengerti. Selain itu, ekspektasi yang terlalu tinggi atau perfeksionisme dapat menjalankan peran sebagai ibu, dapat menimbulkan perasaan gagal dan rendah diri. Selanjutnya, ada faktor sosial. Dari sisi sosial, kurangnya dukungan sosial dari pasangan, keluarga atau teman dapat meningkatkan beban mental ibu. Masalah ekonomi seperti kesulitan keuangan juga dapat menambah tekanan dan menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan keluarga. Selain itu, konflik interpersonal dalam hubungan dengan pasangan atau anggota keluarga lainnya dapat memperbaiki kondisi emosional ibu sehingga meningkatkan risiko depresi pasca persalinan. Baiklah, saya Muhammad Hafiz akan melanjutkan presentasi kami. Dampak depresi pasca persalinan. Yang pertama itu dampak pada ibu. Depresi pasca persalinan dapat mengganggu kemampuan ibu untuk merawat dirinya sendiri dan bayinya. Ibu mungkin merasa sulit untuk membangun ikatan dengan bayinya, sehingga mengalami kesulitan dalam menyusui dan mengalami gangguan pola tidur. Yang kedua itu dampak pada bayi. Bayi yang ibunya mengalami depresi pasca persalinan mungkin lebih rentan terhadap masalah perkembangan seperti kesulitan tidur, gangguan makan, dan keterlambatan perkembangan. Pentingnya deteksi dini dan depresi pasca persalinan. Yang pertama tuh deteksi dini. Deteksi dini depresi pasca persalinan sangat penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan. Semakin cepat depresi pasca persalinan dideteksi, semakin cepat ibu dapat menerima bantuan yang dibutuhkannya. Yang kedua itu peran tenaga medis.
Peran tenaga medis memiliki peran penting dalam mendeteksi depresi pasca persalinan. Mereka dapat melakukan screening rutin pada ibu setelah melahirkan untuk mendeteksi tanda dan gejala depresi pasca persalinan. Yang ketiga itu dukungan keluarga. Keluarga dan orang-orang terdekat juga dapat berperan penting dalam mendeteksi depresi pasca persalinan. Mereka dapat memperhatikan perubahan perilaku dan emosi ibu sehingga mereka tuh dapat memberikan dukungan moral terhadap ibu itu sendiri. Strategi penanganan depresi pasca persalinan. Yang pertama itu dengan cara terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif membantu ibu untuk mengidentifikasi pola pikir dan perilaku negatif yang memicu depresi pasca persalinan dan mengembangkan strategi yang sehat. Yang kedua itu terapi obat. Dalam beberapa kasus, terapi obat dapat direkomendasikan untuk mengelola gejala depresi pasca persalinan seperti antidepresan. Yang ketiga itu terapi dukungan sosial. Terapi ini melibatkan dukungan dari terapis, kelompok dukungan, atau orang-orang terdekat untuk membantu ibu mengatasi tantangan yang sedang dia hadapi. Yang keempat itu konseling perinatal. Konseling ini membantu ibu untuk mengatasi stres dan tantangan yang muncul selama masa kehamilan dan persalinan. Saya Melza Safrianti akan melanjutkan presentasi kami, yaitu tentang peran keluarga dan lingkungan sekitar. 1. Dukungan emosional. Keluarga dan lingkungan sekitar dapat memberikan dukungan emosional yang penting untuk ibu yang mengalami depresi pasca persalinan. Berikan empati dan beritahu dia bahwa dia tidak sendirian. 2. Bantuan praktis. Tawarkan bantuan praktis seperti menjaga bayi, memasak, membersihkan rumah, atau mengantar ibu ke dokter untuk mengurangi bebannya, dan berikan waktu untuk istirahat untuk pemulihan. 3. Kesabaran dan pemahaman. Kesabaran dan pemahaman depresi pasca persalinan dapat mempengaruhi suasana hati dan perilaku ibu. Bersikap sabar dan pengertian, serta hindari menilai atau mengkritiknya. Lalu pemulihan dan upaya pencegahan depresi pasca persalinan. 1. Terapi dan dukungan. 2. Perubahan gaya hidup seperti makan sehat, berolahraga secara teratur, cukup tidur, dan menghindari alkohol serta zat-zat adiktif lainnya. 3. Dukungan sosial seperti membangun jaringan dukungan yang kuat dengan keluarga, teman, dan komunitas. 4. Pencegahan dini seperti melakukan screening depresi pasca persalinan secara rutin, meningkatkan kesadaran tentang gejala depresi pasca persalinan, dan menyediakan sumber daya untuk mendukung kesehatan mental ibu hamil pasca persalinan.